Udah tahu ya kayak gitu ya. Aku ya nggak akan. Aku sudah nyerahkan hidup aku sama suami aku kayak gitu. Semuanya aku jalani aja kayak gitu. Udah aku ini bikin teh ya. Anakku sudah makan semua. Aku kalau nggak sama tempe itu nggak enak. Paling nggak tempe. Aku mampir ke pasar setelah ngantar anak aku mampir ke pasar kayak gitu. Aku makanya sampai kelas 3 SMA ya nak ya, supaya aku nggak ngelamun kayak gitu ya, mikirin suamiku. Aku sih udah pasti kalau sudah tua malu kayak gitu ya, mau nikah lagi tuh malu. Nggak tahu bapak aku tuh. Tapi ya bapakku akhirnya cerai pakai surat kayak gitu, akhirnya sama-sama kayak ya aku harap sih bareng sama ibu aku kayak gitu, karena udah cerai pakai surat juga kayak gitu. Ya katanya bapak aku sih pernah nemuin bapak aku tidur bareng, sakit sih sebenarnya, tapi aku nggak anggap aja karena udah terjadi kayak gimana lagi aku. Tapi nggak pernah nganter bapakku tuh menikah lagi, nggak pernah datang aku. Mbak, bapak mau nikah lagi, terserah. Aku terserah aku nggak mau nganter bapak aku. Adik aku yang beban itu, adik aku laki-laki itu ya, ya udahlah terserah kayak itu. Aku beli tempe ini 3 ribuan, aku goreng dulu ya. Ada balado, ini aku beli melon. Melon ini tadi 6 ribu ya, aku belinya 23. 15 kayaknya nih. Pokoknya 23 ribu, 17 apa ya? 17 ribu. Katanya manis. Bapakku belum pernah. Kayaknya belum ya. Semangka yang sering itu besar tanpa biji, manis kayak gitu. Bapak antar ke sekolah SD aku kayak gitu, guru-guruku dikasih semuanya. Makanya baik semuanya sih. Baik, baik semuanya. Yang enggak tapi aku harus proaktif kayak gitu. Kayak misalnya Pak guruku bawa kamera kayak gitu. Udah dikasih tahu siapa yang mau foto bayar 1.000 waktu itu kayak gitu. Oh ya Pak, aku itu Pak dulu itu nggak ada saya nggak ada. Pak kan Madura, nggak pakai Madura aja untung kayak gitu loh ya. Pak aku foto kayak gitu. Ada sekarang masih tak simpen kayaknya. Aku foto di depan pas pakai seragam kayak gitu, dikuncir dua pakai pita kuning, terus gelangnya gelang plastik coklat kayak gitu. Serasi terus sepatuku coklat muda, seragamku merah putih, kaos kakiku putih ada seraratnya merah. Aku ingat itu, tapi lihat fotonya itu aja sih. Udah aku mau ya kayak gitu. Suamiku udah sarapan, aku nyuci lagi kayak gitu ya. Ada lagi yang basah diutamakan. Enggak apa-apa, sekalian aku diet juga. Nggak buru-buru makan juga kalau aku nggak ada tempe itu kayak gitu. Aku mau bersihkan ini kayak gitu. Kan ada kompor-kompor kayak gini. Kalau kalau itu kan, kalau bule aku bilang kayak gitu kan, pakai sumbu ya zaman dulu. Sekarang sudah pakai kayak gini itu. Suaminya, tugas suaminya. Bersih-bersih kompor itu tugas suaminya, ya itu ya. Raja jadi budak, meskipun keturunan ningrat dia tetap aja kayak gitu. Kalau nyuci nyuruh orang kayak gitu, masak masak sendiri kayak itu, cuci cuci piring ya tinggal masak. Nggak tahu ya, aku dikasih tahu kayak gitu. Kalau ibu aku beda ya. Bapakku jadi raja kayak gitu, Muhammad Syahid ya, takut ya. Ibu aku, bapakku sholat kayak gitu. Jadinya ya, ya kalah kalah sama yang keturunan Doro itu, kalah kayak gitu. Gantian, mungkin katanya bapak aku gantian. Bapakku kan namanya Muhammad Syahid ya. Nggak tahu juga, ibuku tuh dari dulu udah kayak gitu, selalu bantuin mertuanya kayak gitu. Aku diceritain kayak gitu sih. Terus ini rumahnya Mbah kayak gitu. Aku nggak banyak diceritain sih kayaknya, tapi sedih. Kalau dulu tuh gelap, nggak ada listrik. Ada kayak gitu loh. Aku mau cerita itu ya. Itu kan yang bantuin aku tuh udah tua kayak gitu, suaminya juga udah tua. Terus habis itu dia itu punya selingkuhan kayak gitu ya, punya selingkuhan. Tapi dia itu selingkuhannya itu ya sebaya kayak gitu, sebaya kayak gitu. Tahu nggak, yang jadi korban itu, yang dibunuh itu malah yang dibunuh itu ya bener ya, yang harusnya memang bener yang dibunuh itu harusnya gendaannya kayak gitu loh.
Harusnya memang kayak gitu. Mungkin ya benar digorok di kereta api kayak gitu kepalanya kayak gitu. Ya itu masih gak ada listrik. Aku takutnya minta ampun. Aku bertiga itu tidur berlima sama ibu satu ranjang kayak gitu. Takut kayak gitu. Takut banget kayak gitu loh. Makanya kamu tuh kok kayak gini sih? Mestinya itu yang dibunuh itu gendaanmu, bukan aku kayak gitu loh aku. Bener kamu kok malah marah-marah kayak aku, marah-marah kayak gitu loh. Kamu sudah senang-senang di medsos kayak gitu. Kalau nggak dapat uang, kok jelas marah kayak gitu loh aku. Ini pelaku ini nggak apa-apa. Yang penting aku marahku ini tahu semuanya siapa yang ngomong ngomong satu patah kata yang mematahkan yang kayak gitu. Masa sih laki-laki jadi perempuan bisa perempuan jadi laki-laki di Facebook ini bebas kan sebenarnya kayak gitu loh. Digodain temen aku ya kan jadi gitu loh. Itu untung nggak pecah kayak gitu. Kalau kalau memang apa ada apa kayak namanya pos kayak gitu ya, ya nggak ada yang salah kayak gitu kan namanya itu menjadi sampai apa ya sakit hati nih pasti, mulai dari pacaran sampai jadi istri bareng terus sakit hati nih pasti kayak gitu. Makanya aku bener-bener tergerak kayak gitu. Aku harus pelan-pelanin di medsos kayak gitu loh. Aku kata adikku kesini, Mbak Lili mau jadi mama dedeh ya. Lapo, aku nggak banyak hafal kok, aku belajar dan aku abadikan kayak gitu. Yang kira-kira aku sebenarnya nggak harus sih ngasih pengalaman kayak gini, Wan. Ini sejarah ini masih jalan kayak gitu loh. Aku pingin nikmati bagaimana nanti semuanya lah anak aku kayak pemerintahan ini kayak gimana kepada kedepannya sekolah anakku pakai zona apa-apa kayak gitu. Aku mah pasrah aja untuk anak kedua ini. Kalau anak yang pertama sih benar-benar aku spesifik banget kayak gitu. Kalau anak kedua ini kan kalau emasnya berhasil, anak keduaku ngikutin kayak gitu loh. Nggak tahu jadi apa. Gak jadi. Wes kamu jadi sopirnya Mas Dani aja kayak gitu. Guyon-guyonnya tuh kayak gitu. Pokoknya aku nggak bilang harus sih, kasihan juga kalau adiknya lebih kaya kayak gitu. Kakaknya nggak punya apa ya, nggak punya muka kayaknya. Ya udah aku dikasih ini kesempatan kayak gitu loh. Aku kasih selisih 10 tahun kayak gitu supaya Dani ini bisa menata kayak itu adiknya di mana, bahkan jodohnya gimana, terserah kayak gitu loh aku. Terserah Mas Dani, kalau Mas Dani setuju ya. Kasihan juga ya, kadang-kadang gimana kalau nasib adiknya lebih baik daripada kakaknya itu aku nggak tahu juga. Sebenarnya sih aku biasa-biasa aja kayak gitu. Tapi ibu aku tuh lebih sukses sih sebenarnya kayak gitu. Ngayomi adik-adiknya tuh maksudku sukses sih kayak gitu. Meskipun pada akhirnya cuma 51 tahun ya. Kalau tambah banyak itu aku yakin mungkin ibu aku kayak sisa waktuku untuk anak aku mungkin ya, tapi nggak nggak jadi gitu. Sisa waktuku untuk anak aku tapi tapi kan ibuku meskipun nol ya tapi kan ada sisa warisannya kayak gitu. Tapi aku nggak butuh itu kan kayak gitu. Aku butuh ibu aku ada, aku dinasehatin lagi kayak gitu gimana aku seharusnya dengan keadaan situasi seperti ini. Aku suamiku dapat bisikan-bisikan kayak gitu. Dia bilangnya nggak ada apa-apa. Oke, nggak ada apa-apa kayak gitu. Aku mau makan tempe aja enak kayak gitu, bisa gemuk kayak gitu. Tempe, ini tempenya kayak gini belum aku goreng. Ayam goreng kayak gitu, ini ada melon kayak gitu. Bersyukur aja itu lebih baik sih aku. Ngomongnya aku paling ya ujung-ujungnya jalani, nikmati, bersyukur. Itu aja. 9:15 aku udah datang dari sekolahan ini, aku nanti jemput kayak gitu. Udah kayak gitu. Aku sebenarnya sih challenge banget ya kalau setiap hari kayak gitu. Asal aku ada yang diomong. Ada aja ya. Aku mau kasih kabar, pasti anakku kasih kabar aku hidup, aku mati, aku kasih kabar. Tapi challenge banget kalau setiap hari. Tapi ya nggak apa adanya ya, apa adanya kayak gitu. Ya namanya ibu aku kan pingin ibuku lebih, anakku lebih dari ibunya kayak gitu. Aku dulu aja nggak pernah makan ikan asin, sekarang makan ikan asin.
Aku dulu tempe kayaknya sama aku lupa. Aku tanya mbok aku ya, telur aku suka banget sama kecap tuh, makan sama kecap tuh enak kayak gitu. Aku lupa tempe apa telur ceplok ya, aku lupa. Kayaknya telur aku suka banget kayak gitu. Mami, ibu kan nuku sih makan apa aja mami, makanan banyak kayak gitu loh. Ngambil aja uang ngambil-ngambil sendiri. Tapi ya ibu marah kalau kebanyakan itu ya nggak pernah marah sih. Ya diringkes gitu ya. Moro-moro aku ambil nggak ada kayak gitu. Lo mana uang ibu aku nggak ada. Aku mau kemana sih uang ibu aku kok nggak ada. Mungkin tahu aku ngambil kebanyakan gimana kayak gitu loh. Jajan aku kayak itu. Udah aku mau ngupas melon. Udah sama goreng tempe aku sarapan kayak gitu aja. Ya jalani nikmati syukuri kayak gitu, jangan kaget ya kalau setiap harinya aku kayak pamit kayak gitu, karena aku dikasih bonus banyak kan kayak gitu. Aku dari sakit-sakitan dari ibu aku tuh, aku nggak sempat tanya dokternya siapa yang nyembuhin aku kayak gitu, nggak sempat aku tanya siapa dokternya kayak gitu. Mungkin ada sih dokter dekat rumah ada, ya itu bapaknya teman aku itu, bapaknya teman aku itu. Aku ke sana sendiri SMP ya, kayak aku yang pernah cerita kayak gitu loh. Aku ke dokter sendiri waktu SMP naik sepeda motor, kan teman aku ya kelas satu, beda kelas satu lain kelas satu A waktu itu kayak gitu. Aku ke sana kayak gitu, mau apa li, aku sakit kayak gitu. Ya sebentar ya bapakku masih tidur kayak gitu. Terus aku kan nggak enak ya di ruang tunggu sepi sendirian kayak gitu. Aku ambil mangga, kayaknya nggak tahu mau buat apa ya, ambil mangga pencit kayak gitu, mungkin buat sambel ya, sambal pencit mungkin ya. Aku ikut-ikut aja ambil mangga besar kan, pohon mangganya tinggi banget pakai galah kayak gitu. Udah kemudian aku berobat kayak gitu. Aku berobat sendiri sejak aku di rumah mbah aku kayak gitu. Beli obat sendiri kayak gitu. Mandiri banget. Nggak tahu ya. Menurut aku sih biasa. Aku jalan hidup aku biasa-biasa aja kayak gitu. Tapi aku dikasih apa kesempatan kayak gitu loh. Dikasih kesempatan bikin vlog ini sebelum aku nggak ada kayak itu. Masuk aku ya udahlah kayak gitu. Ya banyak sih teman-teman aku kayak gitu, teman-teman. Ya setelah aku paling suka itu teman DTK, komite TK itu suka sih aku, gara-gara itu aku bikin tas kayak gitu. Kayak gitu bikin tas kayak itu. Senang banget aku. Kayaknya rumahnya ada yang di aku bilangnya di kampung, ada yang di perumahan kayak itu. Dia tapi punya di rumah di kampung, punya di rumah di perumahan. Rumah orang tuanya yang di kampung kayak gitu. Rumahnya dia sendiri kayak aku mungkin ya, kalau aku di Probolinggo kayak gitu, nggak mikir yang aku ya. Kalau di kampung itu aku nggak kenalan, nggak kenal sanak saudara, gimana aku buang sampahnya ya, aku kayak gitu. Yang paling aku bingung itu buang sampahnya di mana kalau di kampung itu. Kalau di rumah aku kan bikin lubang sendiri kayak gitu di pekarangan kayak gitu, udah nutup semuanya, habis di pekarangan bahaku kayak gitu loh, di pekarangan bahaku kayak gitu. Ya udah, di perumahan tuh paling aman kayak gitu untuk pendatang baru kayak gitu, kan sudah terkoordinir kayak gitu ya. Buang sampahnya di mana. Itu dulu RT itu 2 gang, sekarang jadi 1 gang kan, lebih terdeteksi sebenarnya kayak gitu. Ya udah, aku banyak ngomong banget. Ya jalani nikmati, jalani jalani nikmati dan bersyukur. Udah kayak syukuri. Ojo disyukur, syukur aja, enggak, jangan. Enggak boleh, biarkan ada pengadilan Tuhan kayak gitu ya. Kalau rasanya nggak enak ya terima aja kayak gitu. Kalau aku sih jangan sering-sering Pak kayak gitu. Jangan sering-sering kayak gitu aku. Aku juga capek. Aku berani sekarang jangan bilang jangan sering-sering. Kalau dulu mah aku ya, aku udah capek kan 50 tahun kayak gitu. Aku masih punya anak satu itu bilang capek kayak gitu loh. Soalnya aku masih nyuci sendiri, sembarang sendiri kayak gitu. Tapi kalau masa rasa ya, kalau masih muda kayak punya anak satu kayak gitu, kalau sudah tua itu ya pakai jamu. Jangan sering-sering olahraga kayak gitu. Kalau fisik kalau mau dibikin cacat ya
bisa cacat aja kalau dipakai setiap hari kayak gitu. Apalagi kalau melahirkan nggak dijahit kayak gitu, aduh ya. Punya aku dulu tuh dijahit ya Bu, iya dijahit. Terus pakai pakai daging sekalian ya. Jadi nggak usah dibuka itunya untuk yang anak kedua itu loh. Kayak gitu ya. Sekarang aku bilang Pak suami jangan sering-sering. Aku mintanya jalan-jalan ya, jalan-jalan dulu lah. Jadi kan rasa bahagia itu bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa rindu kayak itu kayak pacaran dulu kayak gitu kan. Berbunga-bunga kayak gitu loh, kayak habis kayak gitu loh. Mas ini dulu haram loh ya, nggak boleh kayak gitu. Kenapa enak nggak enak dinikmatin saja? Kan nggak semuanya sih bisa. Nggak sembarangan kayak itu kan wajahnya kamu kayak gitu kan kayak gitu loh, nggak bisa sembarangan ini kayak gitu, sakral banget menurut aku tuh, harus ditanamkan kayak gitu, pernikahan tuh sakral udah itu aja ya judulnya. Mahal juga kayak gitu, sebenarnya mahal loh, makanya kalau nggak pestanya nggak meriah ya rumahnya ada langsung ada kayak gitu, rumahnya nggak, kendaraannya langsung ada. Kalau orang kaya beda ya, orang kaya meriah nggak apa-apa rumah langsung ada. Kalau bisa jangan hutang kayak gitu. Kalau hutang tuh rasanya bikin nggak enak sepoh. Tapi ya aku aku namanya fisik ya, fisik masih muda ya, ya enak-enak aja. Sekarang sudah tua, ya jangan sering-sering. Ini rahasia sih sebenarnya, rahasia umum. Biar jadi rahasia umum supaya nggak ada lagi. Kenapa ya suamiku diam? Nggak enak kamu. Kalau udah nggak enak ya memang kayak gitu. Emangnya kamu mau nikah ya? Kalau mau nikah lagi ya cerai aja kayak gitu. Aku mau enjoy misalkan di desa kayak gitu, mau nikmati hidup kayak gitu ya sama anak-anak aku kayak gitu loh. Jujur itu loh, kalau sangat-sangat memprioritaskan seks dan rasanya. Kayak gitu aku ngomongnya nggak pakai teks kayak gitu. Sama sih, sama. Aduh, kalau dulu orasi ya, zaman dulu orasi itu nggak pakai teks ya, namanya juga zaman perang kayak gitu ya. Kalau kalau sekali ada dibuat itu pas proklamasi ya, untuk selanjutnya udah jalan kayak gitu kan. Terus pembangunan kayak gitu ya. Kalau pembangunan kayak gitu bisa pakai teks bisa enggak tahu Pak Harto di akhir pemerintahan kayak gitu, di akhir kekuasaan kayak gitu ya, nggak pernah pakai teks. Aku lihat di medsos itu kayak gitu, pas acara itu aja sidang umum biasanya itu aku lihat ya sama ibu aku itu. Kata ibu aku kan Pak Harmoko lagi bilang kayak gitu, Bu, apa beras itu dibutuhkan sekian kayak gitu ya, lombok sekian, lombok kecil sekian, bawang putih sekian. Alah li bohong itu li. Ibu aku, ibu bohong li, itu bohong li, bohong, kok bisa bohong sih Bu. Pokoknya kamu kayak gitu. Bertahan itu soalnya sulit, butuh modal kayak gitu loh. Nanti kamu kalau diusik perkawinan kamu, ya kamu harus kuat kayak gitu. Pertahankan keluarga kamu kayak gitu. Ya namanya bertani itu enak, enak banget kayak gitu loh. Wah ibuku ngomong bohong sih. Bu kenapa kan Mbak Harmoko tuh ya. Hari-hari omong kosong sih. Plesetannya itu kayak gitu. Hari-hari omong kosong kayak itu. Ibu aku tuh kayak gitu ya. Bohong tuh li. Enggak. Orang makan itu ya opo itu kayak gitu. Ini jujur aja ya, ibu aku tuh termasuk termasuk eh, vokal dan sebenarnya mudah memprovokasi, itu mudah kayak gitu loh. Meskipun sebenarnya lingkup aku kan cuman keluarga, lingkup ibu aku desa ya. Itu malah sama kekuasaan ada di tangan rakyat kayak gitu. Aku bingung juga kenapa begitu. Ibu itu gimana? Ibu itu gimana sih maksudnya kayak gitu. Hari-hari omong kosong maksudnya itu data kayak gitu itu bisa dibuat sih sebenarnya kayak gitu, data-data berapa beras yang dibutuhkan. Itu memang benar adanya, tapi bukan berarti kamu bertani loh besok ya kayak gitu. Kenapa aku nggak boleh sih Bu kayak gitu? Kalau aku punya modal, aku senang jadi kayak kepingin kayak kayak masa kecil dulu kayak gitu. Metik-metik kayak gitu. Alah itu paling temporary kayak gitu. Sementara kamu kayak gitu. Masa sih? Ya udahlah, jalani aja. Kalau mudah jalannya aku bermain-main lagi sama temen SD aku, ya Tuhan kasih mudah. Kalau sulit ya udah,
aku jalani aja sama anak-anak aku apapun yang terjadi kayak gitu. Maksudnya ya bukannya jelek-jelek ya, apapun yang terjadi ya aku masih optimis kok dengan keluarga ini kayak gitu. Kalau udah tercoreng ya aku nggak tahu. Ya sebenarnya aku terserah ya, aku udah punya anak kayak gitu. Anakku buah hatiku, lucu agaknya judulnya. eh Enaknya apa ya sih yang paling sangat urgent itu jangan mudah berkomitmen. Pernikahan itu mahal dan sakral. Tapi kalau kamu pingin ya kayak gitu aja lah, harus dijelaskan. Heh, ini bagus banget sih. Aku mau makan, mau goreng tempe, mau ini. Aku males sebenarnya. Ini biasanya aku tinggal makan. Biasanya ibu aku yang ngupasin. Aku nggak pernah di rumah tuh ngupas-ngupas buah, itu nggak pernah. Kalau bantuin ibu kayak gitu ngupas kentang, ibuku misalkan ada acara kayak gitu ngupas-ngupas, aku bagian ngupas kayak gitu loh. Aku bagian ngupas kalau ngupas. Iya, nggak pernah nulis. Wangi banget ini baunya. Ya wis yo, kono ngerekam aku yang ngerekam. Iya, iya yo, saingan